Sejak memasuki dekade baru, pemain-pemain asal Pantai Gading mulai bermunculan di Eropa. Pada 2004, Didier Drogba didatangkan oleh Chelsea dari Marseille. Kedatangan Drogba ke tanah Britania membuatnya menjadi orang asal Pantai Gading kedua yang bermain di Liga Inggris saat itu. Sebelumnya, Kolo Touré sudah lebih dahulu menjadi pilar lini belakang Arsenal sejak tahun 2002. Selain Kolo Touré dan Didier Drogba, nama-nama lain seperti Emmanuel Ebou, Didier Sokora, Salomon Kalou, dan Yaya Touré juga mulai mencuri perhatian klub-klub Eropa. Bahkan tahun-tahun setelahnya, semua pemain tersebut satu persatu mulai bermain di Liga Inggris yang katanya terbaik di dunia. Pada Football History episode kali ini, aku Reno Vandilika bakal ceritain salah satu sejarah sepak bola paling mengharukan menurutku, di mana Didier Drogba dan kawan-kawan berhasil memutus rantai perselisihan saudara di Pantai Gading. Pantai Gading sendiri merupakan sebuah negara di Afrika Barat yang merdeka tahun 1960 setelah dijajah Prancis. Sayang, sejak 2002, perang saudara terjadi di Pantai Gading. Konflik bermula ketika kerukunan antara daerah utara yang diwakili oleh orang-orang Muslim dan daerah selatan yang dihuni orang-orang Kristiani tidak bisa terjaga. Akhirnya, Pantai Gading terbelah menjadi dua, utara dan selatan. Perang benar-benar dimulai pada 19 September 2002 ketika pasukan utara, yang merupakan kelompok pemberontak, menyerang kawasan yang dikuasai oleh pemerintah, yaitu kawasan selatan. Keadaan menjadi semakin kacau ketika serangan sudah sampai ke salah satu kota paling besar di Pantai Gading, Abidjan. Perang terus berlanjut dan memakan korban jiwa lebih dari 1.500 orang. Kurang lebih 1.200 diantaranya adalah warga sipil. Sampai akhirnya pada 8 Oktober 2005, Tim nasional sepak bola Pantai Gading akan bertandang ke markas Sudan di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2006. Di tempat lain, Kamerun yang berhasil mengalahkan mereka 2 kali di babak kualifikasi sedang menjalani laga melawan Mesir. Apapun hasil pertandingan Pantai Gading, mereka tidak akan lolos ke Piala Dunia apabila Kamerun berhasil mengalahkan Mesir. Mereka tentu berharap Mesir mampu mengalahkan Kamerun atau setidaknya menahan imbang. Jika skenario itu terjadi, mereka akan lolos ke Piala Dunia 2006 yang akan dilangsungkan di Jerman, asal mampu mengalahkan Sudan. 2 pertandingan penting itu pun dimulai. Pantai Gading berhasil mengalahkan Sudan dengan skor 3-1. 2 gol dari Aruna Dinden dan sebuah gol dari sang gelandang, Kanga Akale, hanya mampu dibalas 1 gol oleh Sudan. Seluruh pemain, jajaran pelatih, dan rakyat Pantai Gading berbahagia. Sayangnya, mereka belum benar-benar aman. Di pertandingan lain, Kamerun telah unggul terlebih dahulu pada menit ke-20. Keunggulan itu bertahan selama 59 menit sampai Muhammad Sauki berhasil menyamakan kedudukan. Drogba dan kawan-kawan yang sudah selesai bertanding mulai menyalakan radio dan mendengarkan dengan seksama jalannya pertandingan tersebut. Sebuah fakta yang menghancurkan hati terdengar. Kamerun mendapatkan hadiah penalti pada masa injury time. Pemain bertahan Kamerun, Pierre Boume, maju dan menjadi eksekutor tendangan penalti yang tidak hanya menentukan nasib Kamerun, namun juga Pantai Gading. Seluruh nafas seolah terhenti di Kamerun, Pantai Gading, maupun Sudan. Jika penalti ini berhasil membobol gawang Mesir, Kamerun akan lolos, sementara Pantai Gading tersingkir. Dan bola itu mengenai tiang. Akhirnya, Pantai Gading lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Akan tetapi, momen ajaib baru benar-benar dimulai setelahnya. Kegembiraan para pemain Pantai Gading berlanjut sampai ke ruang ganti. Sadar bahwa ada kru televisi mengikuti, Didier Drogba yang menjadi kapten berinisiatif mengambil mikrofon, lalu mulai berbicara ke arah kamera, ditemani rekan-rekan satu tim. Ivoiriens, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là.
Pesan yang baru saja kita saksikan terbukti ampuh. Beberapa saat setelahnya, kedua belah pihak yang berseteru mulai melakukan negosiasi sampai akhirnya semua benar-benar selesai pada 4 Maret 2007. Berlokasi di Burkina Faso, perjanjian antara pihak pemerintah dengan kaum pemberontak ditandatangani. Momen itu menandai berakhirnya perang sipil Pantai Gading yang pertama. Momen menarik juga sempat terjadi pasca perjanjian dilakukan. Saat itu Juni 2007, tim nasional Pantai Gading akan melawan Madagaskar. Pertandingan tersebut awalnya akan dimainkan di Abidjan, namun kemudian dipindahkan ke Bouaké, kota yang sebelumnya menjadi basis para pemberontak. Pertandingan tersebut menjadi simbol kembali bersatunya Pantai Gading. Apalagi saat itu Drogba dan kawan-kawan mampu membantai Madagaskar 4 gol tanpa balas. Setelah pertandingan usai, para penonton turun mengerubungi lapangan, bersamaan dengan para pemain Pantai Gading yang berlari keliling lapangan. Dan begitulah cerita di mana sepak bola mampu menyatukan dua kubu yang berseteru kembali menjadi saudara di bawah bendera Pantai Gading. Kalau kalian punya cerita yang serupa nggak? Tulis di kolom komen ya kalau ada. Lebih dari itu, kalau video ini menambah pengetahuan kalian, jangan lupa klik tombol like, subscribe channel Garis Tengah Football, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa bersua dengan Football History bareng aku, Reno Vandelika, di episode yang akan datang. Dadah!